Selamat datang di channel Singgih Solution. Akan dibahas soal-soal dinamika partikel pada uji kompetensi 2 bagian yang A. Baik, langsung bahas. Dibahas uji kompetensi 2. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Mobil box membawa sebuah paket berbentuk kotak dengan massa 5 kg. Diketahui koefisien gesek statis dan kinetis alas dalam mobil box berturut-turut sebesar 0,4 dan 0,2. Mobil box bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika mobil berhenti pada jarak 50 meter sesaat setelah melakukan pengereman, kondisi paket yang benar adalah yang mana ya? Ini pilihannya A, B, C, D, E. Baik ya, kita analisa nih ya. Kita misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apa? Ini kotaknya. Yang ini mobilnya, kata mobilnya, ini ya. Nah, ini mobilnya. Mobilnya kan bergerak ke sini ya. Keadaan 1 ini ada akhirnya mobilnya ke sini. Keadaan 2-nya di sini. Kita seperti ini. Ini kotaknya ini ya. Oh ya, ini kotak, ini mobil, ini kotak, ini mobil. Ini keadaan 1 ya, keadaan 1, ini keadaan 2 ya. Nah, ini mula-mula ya, katanya ini mula-mula katanya ini V-nya berapa ini ya? V1-nya berapa? V1-nya adalah kan ini kita analisa mobilnya ya. V1-nya berapa ini ya? 20 meter per sekon. Yang ini V2-nya berhenti, dia 0 ya. Ini jaraknya berapa nih? Di sini jaraknya. Jaraknya adalah 50 meter. Ya. Nah, jika mobil berhenti pada saat 50 meter ya, sesaat setelah melakukan pengereman ya. Nah, kita analisa. Sekarang kita analisa untuk yang mobilnya ya. Nah, mobil berarti kan dia mengeremkan ya. Berarti ada gaya pengereman ke sini, arahnya ke sini. Kata ini F ya. Nah, di sini kita cari dulu ya percepatannya ya. Oke ya. Ya, pakai rumus apa? Pakai rumus ini ya. Ini kan ada jarak kan ini ya. Jadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan S. Ini S-nya ya. Ya. VT-nya tuh ini sama dengan VT. Yang ini sama dengan V0-nya ya. Nah, mula-mula ya. Berarti 0 dikuadratkan kan 0 ya. Ini V0 kuadrat ya. Ini VT-nya kan 0 kan ya, dikuadratkan 0. V0-nya dikuadratkan 20 dikuadratkan dari 400. Ini 2 dikalikan A-nya dicari ya. Maksudnya percepatannya ya. Ini kan terjadi perlambatan nantinya. S-nya berapa? 50. Nah, dari sini kan bisa dicari A-nya ya. Jadi sama dengan berapa itu? 100 A sama dengan min 400 seperti ini. Ya, berarti A kan sama dengan berapa? Berarti kan min 4 meter per sekon kuadrat. Negatif itu artinya apa? Dia perlambatan ya. Apa? Perlambatan. Percepatannya negatif. Sedangkan yang ditanyakan adalah kotaknya ya. Sekarang kotaknya kita buat ya free body diagram ya, diagram gayanya. Misalkan ini kotaknya seperti ini. Ya. Gaya yang bekerja ya. Berarti di sini ada W kotak ya. Di sini ada normal, ya dah. Nah, di sini, nah ini kan ini tadi kan mobilnya, gayanya ke sini. Kalau kotak berarti gayanya kemana? Ya, yang mengikuti berlawanan karena apa? Aksi reaksi, berarti di sini F-nya di sini. Nah, karena yang ditinjau adalah apa? Kotaknya. Tadi ini mobilnya ya. Berarti dia ada gaya gesek. Gaya geseknya akan melawan ini ya. Gaya geseknya di sini. Ya. Nah, berarti di sini ya, kita analisa ya. Nah, sigma FY sama dengan 0 kan Y kan ya. Berarti N min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. W sendiri kan M kali G ya.
M-nya M kotak kali G. Maka N sama dengan kan massa kan ini 5 dikalikan ini 10, berarti 50 ya. Berarti 5 dikalikan 10 sama dengan 50 Newton ya. Nah, kita cari ini ya, sekarang kita cari ini. Ya, gaya gesek kinetiknya ya. Karena dia bergerak ya. Berarti mu K dikalikan N ya. Ini F ya. Mu-nya berapa nih? 0,2. 0,2 dikalikan N-nya ini 50. Berarti kan sama dengan berapa ini? Ini sama dengan 10 ya. 10 Newton. Selanjutnya gerakan kotaknya ini berarti apa? Pakai hukum Newton 2 ya di sini ya. Berarti sigma F Fx ya sama dengan M-nya M kotak ya. Di sini A-nya A kotak ya. Yang ditanyakan kan ini ya. Nah, ini masukkan aja. F-nya kan ini ya. Jadi F dikurangi ya di sini ya. Dikurangi ini gaya geseknya sama dengan MK-nya berapa, diisi aja ya. Ini 5. Ini yang dicari ya. Nah, kotaknya berapa? Udah kita masukkan aja sini ya. F-nya tadi berapa? F-nya kan sama dengan berapa tadi? Ini. F-nya belum ya. Ya kita cari aja F-nya ya. F ya, kayak pengereman ya. Berarti M pengereman terhadap apa? Terhadap kotaknya ini. M kotak dikalikan A-nya tadi ini ya. Nah, sudah ketemu nanti ya. Jadi F sama dengan berapa? 5 dikalikan ini ya. Min 4. Berarti sama dengan apa? Min 20 Newton ya. Nah, ini negatif nih arahnya saja ya. Ini arahnya. Arahnya kemana? Ke kiri ya. Ke kiri. Arahnya ke sini. Sorry ya. Tadi kan arahnya ini ke kiri ya. Ke kiri untuk apa? Untuk mobil boxnya. Nah, sekarang untuk kotaknya kan ke kanan karena apa? Aksi reaksi ya. Nah, sudah kita ganti ini. Tadinya ini ke sini untuk mobil, untuk kotaknya ke kanan. Karena apa? Hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi ya. Free body diagramnya seperti ini ya. Yang F ini untuk yang ini ya. Kita pindah menjadi gini ya. Jadi menjadi positif ya. Nah, karena negatif karena dia untuk apa? Untuk mobil. Sedang untuk kotak berarti ke kanan. Berarti ini positif. Berarti berapa? 20 dikurangi ya. F-nya berapa tadi ini? 10 sama dengan 5 AK. Dari sini kan bisa dicari ini ya. Nah, percepatan kotaknya ya ini 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Arahnya ke mana ini? Kan positif nih ya, berarti ke di sini ya. Mana ini? Nanti maju ya. Maju. Saya tulis ya. Maju ya. Karena 2 di sini ya. Mundur atau maju. Karena ini positif. Berarti maju ya. Nah, maksudnya ini kenapa kalau F-nya ke sini, ini ke sini ya? Karena apa? Dia aksi reaksi yang ini ditinjau dari mobil boxnya, yang ini dari kotaknya ya. Oke ya. Seperti itu jawabannya ya. Cukup jelas ya. Nanti yang mana jawabannya adalah yang D ya. Nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan yang sesuai dengan hukum 2 Newton terdapat pada angka berapa ya? Ini pilihannya. Baik, kita tulis ya, hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 kan seperti ini. Sigma F sama dengan M dikalikan A percepatannya. Berarti kan A percepatan ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa ini? Percepatan yang dihasilkan oleh resultan ya. Resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ini seperti ini hukum Newton 2. Sekarang yang mana yang merupakan pernyataan hukum Newton 2-nya ya? Nah, kita lihat ini.
Penumpang wajib, ini bukan ini ya. Nah, ini termasuk hukum Newton 3 ya, aksi sama dengan reaksi ini ya. Perenang, menjejakkan ya. Nah, bukan ini. Hukum Newton 3 aksi reaksi ya. Nah, ini ya. Mendorong troli bermuatan terasa lebih melelahkan dibandingkan saat mendorong troli kosong ya. Ini masuk ini ya. Nah, yang ini atlet menggunakan papan start ya. Ini ada dua benda ya. Yang satu aksi, ada reaksi nih ya. Hukum Newton 3 nih ya. Jadi bukan ini ya. Nah, yang ini, yang 5 ya. Melempar bola kasti terasa lebih mudah dibandingkan melempar bola basket ya. Berarti ada percepatan di sini ya. Nah, berarti termasuk hukum apa? Hukum Newton 2. Berarti jawabannya ini ya. Nah, berarti 3, 5 ya. Nomor 3. Benda bermasa 1 kg diletakkan di atas benda bermasa 4 kg. Kemudian benda bermasa 4 kg ditarik. Diketahui koefisien gesek statik dan kinetik kedua benda berturut-turut sebesar ini ya, 0,4 dan 0,2. Benda 4 kilo berada di atas lantai kasar. Koefisien gesek lantai kasar sama dengan koefisien gesek antara benda 4 kg dan benda 1 kg. Jika diharapkan benda 1 kg tidak bergerak, gaya tarik pada benda bermasa 4 kg harus sebesar berapa? Baik ya, kita analisa ya. Untuk massa yang 1 kilo kan di atas ya, seperti ini. Ini. Terus yang ini, yang 4 kilonya di sini ya. Ini seperti ini kita ilustrasikan ya. Di sini lantainya di sini ya. Ada lantainya, ada gesekan di sini ya. Ini juga ada gesekan ya. Ini ditarik oleh gaya ini. Gaya ini berapa yang ditanyakan ya. F-nya itu berapa ya. Nah, katakanlah ini benda 1, ini benda 2 ya. Nah, di sini, nah lihat ya, ini ya, sini lihat ini ya. Jika diharapkan benda 1 tidak bergerak, gaya tarik pada benda bermasa 4 kilo harus sebesar berapa ya. Berarti ini nempel ya, artinya nanti percepatannya 1 dan 2 itu sama ya. Kita cari, kita mulainya dari sini ya. Dari benda 1 ini. Dari benda 1 kita buat free body diagram aja ya. Di sini aja wis ya. Ini benda 1. Kita analisa ya, ini ya. Ini berarti ada berat W1 ke bawah ya. Nah, terus di sini ada gaya gesek ini ya. Gaya gesek F1-nya ke sini. Ya, benarnya kan mau ke sana kan ya. Lari ke sana. Berarti gaya geseknya melawan. Terus ini ada gaya normal N1 ya. Nah, sudah ya. Analisa Sumbuye ya. Kan benda ini bergerak. Nah, ini secara apa? Horizontal. Vertikalnya kan diam. Berarti sigma Fy itu sama dengan 0. Ya sudah, kita masukkan saja ya. Berarti yang ke sana ini adalah positif. Berarti N1 min W, katakan W1 ini ya, sama dengan 0. Berarti kan N1-nya sama dengan W1. W1 kan sama dengan M1 dikalikan G ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan dicari ini F1-nya ini ya. Nah, maka F1 gaya geseknya kan mu dikalikan dengan N-nya N1. Mu karena dia diam berarti statik. Nah, seperti ini ya. Maka kita ganti mu S dikalikan N1-nya ini. Kita ganti ini ya. Berarti M1 dikalikan G. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya nah ini ya, sigma Fx ini bergerak kan ya, sama dengan M kali A, hukum Newton 2 ya, M-nya M1 dikalikan A, seperti ini ya. Kita masukkan aja di sini. Gaya yang bekerja kan F1, kita tulis F1. F1 sama dengan M1 dikalikan A ya. Nah, maka dari sini kan A bisa dicari ya. Yang dicari ini ya, A sama dengan F1 dibagian M1. F1 kan ini ya. Kita ganti ini. Mu S dikalikan M1 dikalikan G dibagi M1 seperti ini. Ini kita coret ya.
Nah, sehingga A-nya sama dengan kan ini ya, mu S dikalikan G ya. Ini kita buat ini persamaan pertama ini ya, seperti ini. Untuk benda pertama ya. Sekarang kita analisa benda dua ini tadi benda satu ya. Benda duanya kita analisa ya, seperti ini. Kita buat free body diagramnya ya, seperti ini. Ini benda dua ya. Gaya-gaya yang bekerja gimana? Ini ya. Nah, ini kan ada aksi reaksi, berarti F1-nya kan ke sini ya. F1-nya ke sini, N1-nya ke bawah ya. Kalau kita gambar seperti ini. Jadi ini sini aja ya. Ini reaksi dari N1. Yang ini ke sini reaksi berapa? F1 seperti ini. Karena hukum Newton 3 aksi reaksi. Selanjutnya di sini ada gaya normal di sini ya. Gaya normal. Gaya normalnya kemana? Ke atas untuk benda 2 N2. Di sini ada namanya W2 seperti ini ya. Free body diagramnya. Di sini yang ditanyakan ini ya. Ini ada F. F-nya itu berapa? Seperti ini. Selanjutnya kita analisa ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Kan sumbu Y-nya kan tidak bergerak, berarti kan ini ya sigma FY itu sama dengan 0. Yang ke sana positif. Kita analisa berarti berapa ini? N2, sini aja ya. Jadi N2 dikurangi ya. N2 dikurangi yang ini. Nah, N2-nya kan positif, berarti ini ya, N1-nya kan negatif. W2-nya juga negatif ya, seperti ini. Ini sama dengan 0 ya. Dari sini N2 bisa dicari ya. N2 sama dengan N1 ditambah W2 ya. W2 sendiri kan sama dengan M2 dikalikan G. Langsung aja kita masukkan ya. Di sini W2-nya M2 dikalikan G. Sedangkan N1-nya kita ganti juga ya. Ini oke ya, langsung aja di sini ya. Maka N2 di sini. N1-nya kan ini. N1-nya mana? Ini ya. N1-nya ini. Kita ganti. Jadi N1-nya kita ganti M1 dikalikan G ditambah M2 dikalikan G. Atau kita sederhanakan seperti ini ya. Kita keluarkan ini ya. Ini ada G, ini M1 ditambah M2 seperti ini. Ini untuk sumbu sumbu Y ya. Sekarang sumbu X-nya. Sumbu Y-nya kan bergerak, berarti sini ya. Berarti sigma Fx sama dengan M-nya M2 dikalikan dengan A-nya nanti dari sini ya. Nah, kita sebut persamaan 2 aja ya. Berarti kita substitusi persamaan 1 ke 2 di sini ya. Nah, X yang bekerja gimana? Nah, ini ya. Kita arahkan yang ke sini itu positif. Karena bergeraknya ke sana ya. Sehingga sigma F-nya berapa ini? F ya dikurangi F1. Kayak gesek nih ya. F2 sama dengan M2. A-nya kita ganti ini ya. Ya berapa? Mu S dikalikan G ya. Yang ditanyakan kan F-nya ini. Sudah kita pindah luas saja ya. Ini sama dengan ini ya. Ditambah M2 dengan ini ya. Seperti ini guys. Selanjutnya F1-nya kita ganti. Ya. Sorry ya, F2-nya belum digambar ini ya. Ini kan gaya gesek ke sini berarti benarnya kan sana ada gesek nih. Nah, di sini adalah F2-nya ya. F2-nya tuh berapa? Kita cari di sini aja ya. F2 sama dengan kan mu ya. Karena dia bergerak pakai apa? Kinetik dikalikan N2 ya. Sudah, kita isi aja ya. Kinetik dikalikan N2-nya ini ya. Kita kalikan aja ini. M1 ditambah M2 dikalikan G ya, seperti ini. Sekarang kita ganti F2-nya jadi F sama dengan F1-nya mana? Ini ya, ini F1-nya ini. F2 mana? Ini. Ya, sudah. Kita masukkan aja. Berarti berapa itu? Ini statik dikalikan M1 dikalikan G ditambah ini ya. Ini mu K dikalikan M1 ditambah M2 dikalikan G ya, ditambah ini M2 dikalikan ini ya,
Statiknya ini kalikan G. Sudah, kita masukkan saja harganya ya. Ini statiknya berapa nih? 0,4 ya. Ini pakai warna lain aja. 0,4 dikalikan M1-nya berapa? M1-nya itu 1 dikalikan 10. Ditambah ini kinetiknya berapa? 0,2. Ini ya, ditambah aja ya langsung berapa? 1 ditambah 4 ini ya. Dikalikan G-nya ke 10 ya. Ini M2-nya berapa? M2-nya adalah 4. Ini statiknya 0,4 dikalikan 10. Seperti ini ya. Nah, udah, tinggal ganti aja ya. Ini berapa nih? 4 ditambah. Ini berapa ini? Ini 10. Berapa ini? 16. Ya. Nah, ini sama dengan berapa? 30 ya. 30 Newton ya. Jawabannya ini ya. 30 Newton ya. Oke ya, kalau masih bingung bisa tanya via WA ya. Nomornya ada di kolom deskripsi ya. Baik, kita lihat 30 ya. Yang E. Nomor 4, perhatikan gambar berikut ya, seperti ini. Massa M2 lebih besar daripada massa M1. Jika katrol dan lantai bidang miring licin, ini katrolnya, ini bidang miring licin ya, dari gesekannya nggak ada ya. Percepatan benda M1 sebesar berapa? Baik, kita buat diagram bebasnya ya. Nah, berarti ini kan ada tegangan ini, ada T ya. Di sini juga ada T, di sini ada T. Di sini juga ada T, di sini ada T ya. Nah, di sini yang satu ada namanya W1 ya. Nah, ini kan ada, di sini kan ada W ini ya. W2. Nah, ini kita uraikan W2-nya ya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan theta. Berarti ini kan theta ini. Tetanya sama dengan ini. Nah, ini diuraikan ini ya, yang ini. W ini diuraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini WX-nya. Nah, yang WY-nya tidak perlu karena apa? Di sini licin. Yang penting WX aja ya, nggak dipakai nanti ya. Nah, ini kan sama dengan ini kan W ya. W apa nih? W sin ya. W sin theta. Seperti ini ya. Di mana sin tetanya? Ini kan berarti kan depan per miring ya. Sama dengan berapa? 3/5 ya. Nah, selanjutnya kita analisa ya untuk benda satu ini ya. Nah, ini ya. Oke, ini. Nah, dia bergerak kemana? Ke atas. Karena ini M2-nya lebih besar ya. Nah, baik ya. Dari sini benda kan bergerak ke atas. Berarti sigma F sama dengan M. M-nya M1 dikalikan A ya. Hukum Newton 2 ya. Gaya yang bekerja mana? Karena ke atas positif ya. Berarti kan T dikurangi W. W-nya W1 ya. W1 sama dengan M1 dikalikan A ya. Dari sini T kan bisa dicari ya. W1 M1 dikalikan A ditambah W1. W1-nya sama dengan M1 dikalikan G ya. Sini aja kita tulis ya. W1 sama dengan M1 dikalikan G. Seperti ini. Selanjutnya kita analisa untuk benda 2 ya. Nah, ini ya. Nah, dari sini ya. Nah, ini. Oke, kita buat di sini ya. Oke, untuk benda 2 ya. Nah, di sini kan licin, tidak ada gesekan. Berarti kan normalnya kan tidak perlu ya. Nah, berarti sigma aja ini ya. Sigma Fx sama dengan M2 dikalikan A ya. Sudah. Bendanya bergerak kemana? Ke sini. Ke sini kan positif. Berarti yang ini berapa? W sin theta dikurangi T sama dengan M2 dikalikan A ya. Ini tadi persamaan 1 ya. Ini persamaan 2 ya. Nah, jadi W sin theta, T-nya kita ganti ini ya. Yes, dikurangi, langsung aja ini ya. Ini kita tulis ya. Ini M1 dikalikan A ditambah M1 dikalikan G. Pindah ruas ya. Nah, nanti aja pindah ruas ya.
Ini M2 dikalikan A. Seperti ini ya. Ini W-nya ini kan W2 ini ya. W2 ya. Sudah kita ganti aja ya. Kan ini W2 ya. W2 sendiri kan sama dengan M2 dikalikan G ya. Kita ganti aja ini M2 dikalikan G. Sin tetanya ganti berapa? Nanti gantikan 3/5 ya. Ini min M1 dikalikan A dikurangi M1 dikalikan G sama dengan M2 dikalikan A ya. Nah, ini kita kelompokkan aja sini ya. Jadi ini M2 dikalikan A, pindah ruas ya, ditambah M1 dikalikan A. Yang ini. Nah, ini kita ganti G-nya, kita ganti 10 ya. Berarti kan 3/5 dikalikan 10 dikalikan M2 seperti ini. Ini dikurangi ya. Yang ini kan ya, berarti M1 dikalikan 10 atau 10 M1 aja nggak apa-apa ya. Ini M1 ya. Nah, ini kita sederhanakan ini ya. Kita keluarkan A-nya ya. Ini M1 ditambah N2 dibalik juga nggak apa-apa ya. Yang ini jadi berapa ini? Ini 6M2, 6M2. Yang ini 10M1. Nah, segini aja ya. Taruh sini. Maka A ya. A tinggal bagi aja ini ya. Ini tadi berapa nih? Ini M2 ya. Ini M1, ini M2 ya dah. Di sini yang ini dibagi ini kan 6 M2 dikurangi 10 M1. Seperti ini jawabannya ya. Sudah seperti ini. Percepatannya ini ya. Baik, kita lihat ya. Nah, lihatnya ini ya. 6 M2 dikurangi 10 M1 dibagi M1 tambah M2 ya. Tepat sekali ya. Jadi yang B ya. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 5. Elevator kosong pada sebuah apartemen bermassa 400 kg bergerak vertikal ke atas dari keadaan diam dengan percepatan tetap sebesar 2 ya. Jika gravitasi 10, tegangan tali penarik elevator sebesar berapa? Baik, kita analisa ya diagram bebasnya ya. Katakanlah elevatornya seperti ini ya. Nah, dia bergerak ke atas ya. Ini ada tegangan ya. Di sini ada berat W ya. Nah, kan bergeraknya ke atas. Jadi ke atas positif ya. Nah, ini kita ganti ini ya. Ini M dikalikan G. Seperti ini ya. Nah, pakai apa ini? Hukum Newton 2 sigma F sama dengan M dikalikan A. Sudah seperti ini ya. Ini masanya ya. Udah, kan geraknya ke atas berarti T min W sama dengan M dikalikan A. Seperti ini ya. Jadi T sama dengan M dikalikan A ditambah W ya. W sama dengan M kali G. Sudah, ini kita keluarkan aja ini ya. Ini ya. Ini M-nya kita keluarkan. Jadi A plus G ya. Seperti ini. Maka T sama dengan ya. Yang tanyakan kan ini tegangan tali kan ya. Jadi A-nya kita isi berapa? A-nya 2. G-nya berapa? 10. Dikalikan M-nya berapa? 400. Sudah, berarti 12 dikalikan 400 ya. Samaan berapa ini? Ya, ini 4800 Newton ya. Seperti ini. Nomor 6. Sebuah kotak bermassa M ditarik dengan gaya sebesar F sehingga memiliki percepatan A. Jika gaya diperbesar menjadi 3 kali lipat, kotak akan bergerak dengan percepatan sebesar berapa ya? Ini pilihannya. Baik, kita jawab ya. Ini ada 2 kakak. Aduh. Baik, kita analisa ya. Ini ada 2 keadaan ya. Ada keadaan pertama. Nah, ini berapa? Ini kata masanya ini M. Kita oleh gaya. Karena ini F1. Keadaan 2 seperti ini ya.
Ini masanya tetap M. Ditarik oleh gaya F2 ya. Ya, ini percepatannya A1 sama dengan A. Di sini F-nya F1 sama dengan F. Ini F2-nya sama dengan 3 kali F. Yang ditanyakan A2-nya ini berapa ya? Sudah seperti ini ya. Nah, kita pakai apa? Pakai hukum Newton ya. Kita analisa di sini ya. Oke, kita analisa. Rumusnya kan F sama dengan M dikalikan A. F-nya di sini kan F1 ya. Ini F1, ini M1 ya. Ini A1. Kita isi F1-nya kan sama dengan F. Ini M1-nya kan sama dengan M. A1-nya A. Sudah ya. Sekarang yang keadaan 2. Rumusnya F2 sama dengan M2 dikalikan A2. F2-nya kita ganti ini 3F. Sesuai dengan soal. M2-nya tetap M. A2-nya yang dicari ini berapa ya? Langkahnya gimana? Kita bandingkan saja ya. Jadi F1 dibanding F2. Ini kuncinya di sini ya. Kita isi ya. Di sini F1-nya apa ini? F1-nya kita ganti F. Nih F. F2-nya kita ganti F2 aja ya. Ya. Duh. Baik, kita analisa ya. Di sini ada Baik, kita analisa. Di sini ada 2 keadaan ya. Pertama ditarik dengan gaya F. Yang kedua 3F ya. Oke. Keadaan pertama seperti ini masanya ya. Ini M. Ini ditarik F1-nya keadaan F ya. Terus dengan percepatan A1-nya sama dengan A. Keadaan yang kedua nih. Yang ini masanya tetap M. Jadi M2 sama dengan M. Ditarik F2. Besarnya berapa? Ini 3 kali F1. F1 kan sama dengan F ini. Dengan A2 ya. Ini berapa ya? Ya udah, kita analisa aja yang ini ya. Yang ini pakai hukum Newton 2, ini juga hukum Newton 2 ya. Ini F kan sama dengan M dikalikan A ya. Ini F-nya F1, M-nya M1, A1. Udah kita ganti aja. F1-nya kan F. M1-nya M. A1-nya A. Sekarang yang ini, yang 2. Rumusnya tetap hukum Newton 2, M2 dikalikan A2. F2-nya kita ganti berapa? 3F. M2-nya tetap M. A2-nya dicari ya. Nah, ini tinggal bandingkan aja ya. Nah, ini aja wes ya. Jadi F1 dibanding F2 ya. Ini kan sama dengan berapa ini? Ini kan F1-nya kita ganti F. F2-nya kita ganti berapa? 3F. Nah, ini kan sama dengan ini. Ya, gini aja. Ini sama dengan M dikalikan A. Yang ini, yang 3F kan sama dengan ini. M dikalikan A2. Udah kita corek aja nih. Corek. Berarti kan tinggal berapa? Sepertiga. Sepertiga sama dengan A per A2. Sudah seperti ini ya. Yang dijadikan A2. Kali silang ya. A2 sama dengan 3A ya. Seperti ini jawabannya. 3A ya, cukup sederhana ya. Baik, kita lihat ya, 3A. Yang D. Nomor 7. Perhatikan sistem berikut ya, seperti ini ya. Kelompok gaya aksi reaksi berdasarkan gambar tersebut adalah yang mana ya? Aksi reaksi itu apa ya? Nah, itu besar dan besarnya sama, arahnya berbeda ya. Tapi harus 2 benda. Misalkan ini X dengan T, bukan. T dengan U, iya. Bendanya ada 2. Ini katrol dan ini ya. Nah, ini atapnya ini ya. Nah, berarti ini termasuk aksi reaksi ya. Yang ini aksi reaksi. Karena bendanya ada 2 ya. Kalau V dan R bukan. Bendanya 1. Jadi nggak sama ya. Berarti yang aksi reaksi mana? Ini ya. Berarti ini ya.
TU-GSPR ya, yang C. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ya, seperti ini. Jika koefisien gesek kotak dengan lantai sebesar 0,3, percepatan kotak tersebut sebesar berapa? Baik ya, kita kerjakan di sini aja ya. Kita buat diagram bebasnya ya. Berarti di sini kan ada W. W kan sama dengan M kali G. Kita isi aja ya. M-nya 10, G-nya 10 berarti 100 Newton. Di sini ada gaya normal N. N-nya. Nah, di sini besar mana ini? Besar ini kan berarti gerakannya dia ke kanan, maka gesekannya F-nya kiri ya. Nah, ini berapa ya? Nah, ini kita lihat. Jadi F sendiri kan mu dikalikan N ya. Kita isi aja ya. F-nya berapa nih? Ini tadi berapa? Yang ini adalah 0,3 dikalikan N ya. N sama dengan ya. Lihat ini ya. Di sini sigma FY sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena gerakannya dia mendatar. Ke atas, ke Y nggak ada. Makanya 0 ya. Ke sana dianggap positif. Berarti N-nya positif. N dikurangi W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W ya. Seperti ini. W sendiri sama dengan berapa? Sama dengan 100. Dimasukkan di sini ya. Maka ini 0,3 dikalikan berapa? 100. Seperti ini ya. Sama dengan berapa ini? 30 Newton ya. Langkah selanjutnya apa? Ini hukum Newton 2. Sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Yang dicarikan A-nya ini ya. A-nya berapa? Sudah. Fx ya. Berarti ini yang ke sini positif. Karena gerakannya ke sana ya, berarti F1 dikurangi F2 dikurangi gaya geseknya sama dengan M dikalikan A ya. Kita masukkan aja ya, ini 100. F2-nya 50. F-nya ini ya, 30. Sama dengan M-nya berapa? 10. 10A. A kan bisa dicari di sini ya. A sama dengan ini dibagi 10. 50 berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2 ya. Meter per sekon kuadrat ya. Seperti ini. Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang ini ya. Nah, yang E ya, cukup sederhana ya. Kalau masih bingung mau tanya-tanya bisa via WA ya. Nomornya ada di kolom deskripsi. Nomor 9. Tali sepanjang 1 meter pada sebuah ayunan konis membentuk sudut 37 derajat. Laju putaran ayunan tersebut sebesar berapa ya? Baik ya, kita buat ayunan konisnya ya. Kira-kira seperti ini. Seperti ini ya. Ini. Ini sudutnya berapa ini? Sudutnya 37 derajat ya. Lintasannya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Terus langkah selanjutnya kita buat diagram bebasnya ya. Di sini kan ada W. W ya. W kan sama dengan ini masanya ya. Di sini ada jari-jari. Ini R-nya berputar ke sini ya. Ini M dikalikan G. Ya. Sedang ini ada tegangan T. T ini kita uraikan ya. Ya, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kira-kira seperti ini. Ya. Tetanya 37. Ini kan juga 37 nih ya. 37. Ya, berarti kan ini. Nah, ya. Berarti yang ini kita uraikan, yang ini T. Katakan ini TY. Yang ini TX. Ya, seperti ini. Kita analisa ya ini ya. Ini benda ini kan bergerak gini. Nah, ya ke arah sumbu X. Sumbu Y-nya kan nggak bergerak, berarti sigma FY sama dengan 0 ya. Yang ke sini positif. Berarti yang ini ya. Berarti TY min W. Nah, ya. TY min W
sama dengan 0. Jadi TY-nya kita ganti aja ya. TY-nya T apa ini? T, lihat segitiga ini kan ya. Nah, TY-nya kan samping, berarti kan ini cos. Berarti ini tulis T cos 37. Pindah ruas ya, W ya, M kali G. Seperti ini. Nah, ini kita buat persamaan 1. Ya. Nah, persamaan 2-nya ini ya, sigma Fx aja ya nanti ya. Sigma Fx sama dengan M dikalikan A ya. A percepatan. Nah, di sini ternyata percepatannya berupa melingkar, berarti percepatan sentripetal ya. Dimana AS kan V kuadrat dibagi R ya. R ini kita ganti ini ya. Fx-nya yang mana? Fx-nya kan ini, sebut X ya. Jadi Bapak ini Tx. Nah, Tx sama dengan M di sini apa? V kuadrat dibagi R ya. Nah, kita lihat R ya, R di sini ya. R sendiri kan sama dengan apa ini? Ini kita lihat ini ya. Ini tak tulis sini aja. Sinus ini dulu aja wes ya. Sinus 37 derajat kan sama depan dibagi miring ya. Nah, ini L-nya. Nah, ya. Jadi depannya ini R bagi L. L-nya nih ya, ini L-nya ya. Maka R sama dengan L dikalikan sinus 37. Langsung kita isi aja ya. Maka R sama dengan L-nya kan 1. Sinus 37 kan sama dengan 3/5. Nah, berarti R-nya kan sama dengan 3/5. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita selesaikan yang ini ya. Tx. Ya, tadi lihat Tx ya. Tx ini kan, ini berarti kan pakai apa ini? Ini lihat segitiganya kan tadi ini segitiga ini, berarti depan T sinus ya. Nah, dari tegangannya, ini tegangan T sinus 37. Kalau kita isi aja ya. 37. Ini M, ini V kuadrat per R. Nah, seperti ini ya. Ini persamaan 2. Yes ya. Seperti ini. Terus gimana selanjutnya ini ya? Ini triknya di sini ya. Ini persamaan 2, kita bagi persamaan 1. Sini ya. Udah kuncinya di sini. Ya. Kita isi ini. Persamaan 2-nya kita isi ya. Berarti T sinus 37 sama dengan M ini apa? V kuadrat per R. Yang ini bagi juga. Satunya mana? Satunya ini ya. Berarti T cos 37, ini ada derajatnya sama dengan ini M dikalikan G. Sudah seperti ini ya, kita coret aja nih ya. Ini kita coret ya. Terus ini kan sinus dibagi kosinus sama dengan tan ya. Nah, saya ganti sini aja ya. Nah, kita ganti sini aja. Oke ya. Maka tan 37 derajat sama dengan ini ya. Ini V kuadrat per R dibagi apa? G. Maka jadi V kuadrat kan sama dengan kali silang aja ya. V kuadrat per R ya sama dengan tan 37 dikalikan G ya. Berarti kali silang lagi nih ya. Maka V-nya kan bisa dicari ya. V sama dengan tinggal ngakar aja ya. Akar tan 37 derajat dikalikan G dikalikan R. Ya sudah, kita masukkan saja ya. Tan 37 kan sama dengan 3/4. Sini aja. Tan 37 sama dengan berapa? 3/4. Kita ganti ya. Ini 3/4 ya. Dikalikan 10 ya. Dikalikan 10 dikalikan R-nya berapa R-nya T? R-nya tadi adalah 3/5. Ya, ini kan sama dengan ini berarti 9 ya. 9/2. 9/2. Kalau kita tulis seperti ini, akar 9 per akar 2 ya. Nah, kita rasionalkan aja ya. Oke, kita rasionalkan ya. Berarti V sama dengan akar 9 dikalikan akar 2 kalikan akar 2 ya.
Berarti kan 2 ini ya. Ini 2, yang ini akar 9 dikalikan 2. 9 sendiri kan bisa keluar. Dan ini 3/2 akar 2 ya. Seperti ini jawabannya ya. Satuannya apa? Satuannya adalah meter per sekon ya. Oke ya. Nah, kalau mau tanya-tanya, nah, WA-nya dari sini ya. Ini WA-nya ini ya. 0. Nah, berapa nih? 822 ini ya. 64488 225. Kalau mau tanya ya, bisa di sini, diskusi kita di sini ya. Oke ya, baik, kita lihat ya. 3/2 akar 2 ya. Oke. Ya, yang B ya. Nomor 10. Kinan akan mengukur koefisien gesek antara sebuah balok dengan bidang tumpunya. Percobaan dimulai dengan meletakkan balok pada sebuah bidang. Lalu bidang dimiringkan hingga balok hampir bergerak turun. Hampir bergerak turun ya. Jika balok mulai tepat akan bergerak, berarti belum bergerak ya. Saat sudut kemiringannya 53 derajat. Besar koefisien gesek statisnya sebesar berapa ya? Ini pilihannya. Baik ya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini bidang miringnya, katakan seperti ini ya. Bidang miringnya, sudutnya berapa ini? Katakan ini theta aja ya. Ini nanti kita ganti ya. Terus baloknya seperti ini. Kita buat diagram bebasnya ya. Berarti kan ini W. Ini W ya. Nah, berarti ini ada normal nanti ini sini ya. Oke ya. Ada normal sini. Ya. Tetanya kan ini. Tetanya berarti ini. Ya, di sini ada normal. Di sini W ini kita uraikan ya. Nah, sini ya. Nah, jadi ini. Ini menjadi ini. Ini katakan ini kan sumbu Y, berarti WY. Ini kan sumbu X, berarti ini WX-nya. Ya. Nah, dia kan hampir ke sini, berarti ada geseknya ke sini. F-nya di sini ya. Oke ya. Nah, dia kan terhadap sumbu Y kan tidak bergerak. Artinya apa? Berarti ini sigma FY kan sama dengan 0 ya. Nah, katakanlah yang ke sini itu positif ya, arah geraknya ke sini ya. Berarti ini kan N dikurangi WY sama dengan 0. N sama dengan WY. Nah, WY sendiri sama dengan kan W. Ini kan lihat segitiga ini kan samping ya. Berarti cos. W cos theta. Dimana W kan sama dengan M. Ini masa baloknya M ya. M dikalikan G cos theta ya. Berarti kita perlu ini kan ya. Nah, gaya geseknya kan sama dengan mu dikalikan N. Yang dicari ini ya. Kita sederhanakan ya. Ini mu. N-nya kita ganti ini ya. Berapa ini? M dikalikan G dikalikan cos theta. Seperti ini ya. Ini untuk sumbu Y-nya. Sekarang untuk sumbu X-nya ya. Berarti kan ini sigma Fx sama dengan M kali A. Ini AX ya. Nah, di sini kan dia di tepat akan bergerak, belum bergerak. Berarti kan diam. Berarti A-nya ini 0 ya. Bilangan dikalikan 0 berarti 0. Nah, jadi sigma Fx-nya sama dengan 0. Berarti katakanlah yang ke sana dia positif ya. Berarti F min Wx sama dengan 0. Berarti F sama dengan Wx ya. Wx-nya sendiri kan ini ya. Berarti apa? Ini kan depan. Berarti W sinus theta. Kita ganti ya. W kan sama dengan M dikalikan G. Kalikan sinus theta ya. Nah, gaya geseknya ini kan sama dengan ini. Ini kan sama dengan ini. Maka ini kita ganti ya. Berarti mu dikalikan M dikalikan G cos theta sama dengan M dikalikan G sinus theta. Seperti ini ya. Maka ini bisa diganti. Yang cari kan ini ya. Jadi mu sama dengan ini bagi ini ya. Di M dikalikan G sinus theta dibagi ini M dikalikan G
cos theta. Sudah, kita coret aja ini. Tinggal sinus per kosinus. Ya, sama dengan apa? Tan theta. Tan theta, kita kira ganti tan. Berapa tadi sudutnya? Sudutnya adalah 53. 53 sendiri kan sama dengan berapa? 4/3 ya. 4/3 ya. Maka mu 4/3 sendiri kan sama dengan 1,33 ya. Seperti ini ya. Nah, cukup sederhana ya. Baik, kita lihat ya. 1,33 ya. Nah, yang E ya. Oke ya. Video ini sampai di sini ya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa ya.